Wakil Nisa Chandra Diningrum. Yang pertama ini ada prinsip GCK yang dipraktikkan. Yang pertama ada transparansi, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga pertanggungjawaban, yang keempat kemandirian, dan yang kelima kewajaran. Baik, di sini prinsip GCG yang dipraktikkan yang pertama ada transparansi. Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perseroan. Hal pokok dalam pelaksanaan Krakatau Steel dengan yang pertama itu ada perseroan harus menyediakan informasi secara tepat waktu. Pedoman memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Kedua itu ada pengungkapan informasi. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan, dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi, dan anggota dewan komisaris. Lalu yang ketiga ada prinsip keterbukaan yang dianut oleh perseroan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Yang keempat ada kebijakan perseroan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Lalu yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perseroan terlaksana secara efektif. Prinsip ini diterapkan ke Krakatau Steel dengan yang pertama, perseroan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Organ perseroan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perseroan. Lalu yang kedua, perseroan harus meyakini bahwa semua organ perseroan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. Tiga, perseroan harus memastikan adanya SPI yang efektif dalam pengelolaan perseroan. Keempat, perseroan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua perseroan yang konsisten dengan sasaran usaha perseroan serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi. Lalu yang kelima, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perseroan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya ada pertanggungjawaban atau responsibility. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perseroan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Lalu prinsip ini diterapkan Krakatau Steel. Pertama, ada organ perusahaan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap peraturan atau bylaws. Kedua, ada perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial dengan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Next. Selanjutnya ada kemandirian atau independensi. Kemandirian yaitu keadaan di mana perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini diterapkan Krakatau Steel. Pertama, masing-masing organ perseroan tidak boleh terpengaruh. Kedua, masing-masing organ perseroan harus melaksanakan fungsi dan tugas sesuai anggaran dasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Terima kasih Nabila, saya akan menjelaskan tentang prinsip kewajaran atau fairness. Jadi kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan atau stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perseroan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Hal-hal pokok dalam pelaksanaan kewajaran dan diterapkan sebagai berikut.
itu, perseroan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perseroan, serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Kedua, perseroan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perseroan. Ketiga, perseroan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, atau kondisi fisik. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Astrid Diana. Ya, saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Jadi, untuk PT Krakatau sendiri ini telah menerapkan manajemen risiko yang ditandai dengan adanya penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris dan dibentuknya Komite Pengembangan Usaha dan Pemantau Manajemen Risiko yang berfungsi untuk mendukung atau membantu Dewan Komisaris. Selain itu, hal ini dapat dibuktikan dengan peraturan yang ada, yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN nomor per 12/MBU 2012 tentang organ pendukung Dewan Komisaris dan pengawas BUMN. Yang membedakan manajemen risiko dengan audit internal adalah audit internal merupakan bagian yang mengepalai pengendalian internal perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik, dan pengelolaan manajemen risiko yang memadai, serta pencegahan atas potensi kecurangan atau fraud dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen risiko adalah organ pendukung yang mendukung terlaksananya audit internal perusahaan dengan baik agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Antara manajemen risiko dan audit internal perusahaan semua saling mendukung dan melengkapi agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Next, berikut dapat dilihat ada laporan posisi keuangan dari PT Krakatau itu sendiri, yang terdiri dari ada aset lancar, lalu ada aset tidak lancar, dan jumlah aset tidak lancar serta total asetnya. Boleh di next, Nisa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabil. Next, siapa yang jelaskan? Kalau laporan keuangan mungkin nggak usah dijelaskan ya. Oke, baik, biar saya yang lanjutkan. Selanjutnya itu ada liabilitas dan ekuitas. Dan yang terdiri dari liabilitas jangka pendek, lalu ada liabilitas jangka panjang, serta jumlah liabilitasnya. Next. Di sini terdapat ekuitas yang terdiri dari ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk, lalu jumlah ekuitas, serta jumlah total dari liabilitas yang tadi setelah kita lihat, dan ekuitas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabil. Laporan keuangan nggak usah dijelaskan. Setelah ini ada next lagi nggak selain laporan? Terus mungkin job desk ya, job desk yang terkait dengan beberapa hal yang terkait dengan suatu organisasi, silakan ya. Oke. Jadi job desk di sini ada jabatan direktur utama dan direktur pengembangan usaha. Tertera nomor, nama, jabatan, dan tugas dan fungsi pokok. Lalu juga ada job desk dari direktur produksi, direktur komersial, direktur keuangan, dan direktur SDM. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sebentar ya kelas, sebentar.
Oke, terima kasih kelas. Next ada terkait dengan fraudnya, sudah ada slide-nya? Sudah, Bu. Oke, silakan. Lanjut. Sebentar sebelum next, tadi halaman depannya coba saya lihat. Tadi saya sebelum ya, sebentar ya. Oke, silakan. Baik, yang pertama itu ada definisi fraud. Audit kecurangan atau fraud adalah berbagai prosedur yang dilakukan untuk memeriksa apakah suatu laporan keuangan perusahaan terindikasi telah terjadi suatu bentuk kecurangan atau fraud yang dilakukan secara sengaja oleh pihak tertentu sehingga menimbulkan salah saji yang material yang dapat menimbulkan kerugian para pengguna laporan keuangan. Terus selanjutnya ada jenis kecurangan. Yang pertama itu pelaporan keuangan yang curang salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan. Yang kedua, penyalahgunaan aset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Astrid. Baik, terima kasih Amalia. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor resiko kecurangan. Jadi di sini ada 3 faktor. Yang pertama itu intensif dan atau tekanan, yaitu terdapat tekanan untuk mensalahsajikan laporan keuangan. Contohnya seperti stabilitas keuangan atau profitabilitas yang terancam oleh kondisi ekonomi, industri, atau entitas. Lalu yang kedua itu terdapat kesempatan. Adanya kesempatan yang membuat pihak internal mampu mensalahsajikan laporan keuangan, yaitu contohnya seperti pengendalian internal yang lemah, ketidakpastian yang sulit diverifikasi, dan ketidakefektifan dewan direksi. Yang terakhir itu terdapat sikap atau rasionalisasi. Adanya nilai etis yang memperbolehkan internal untuk berbuat tidak jujur. Contohnya yaitu seperti kebiasaan manajemen membuat peramalan yang tidak realistis, pelanggaran hukum, dan komunikasi dan nilai entitas yang tidak tepat atau efektif. Next. Selanjutnya, menilai risiko kecurangan. Yang pertama itu skeptisme. Profesional auditor tidak mengasumsikan bahwa manajemen tidak jujur, tapi juga tidak mengasumsikan kejujuran absolut. Yang kedua itu pikiran yang selalu mempertanyakan auditor harus mempertimbangkan kerentanan klien terhadap kecurangan. Yang ketiga, evaluasi kritis atas bukti audit, menyelidiki permasalahan secara mendalam, memperoleh bukti tambahan yang diperlukan, dan berkonsultasi dengan anggota tim lainnya. Yang keempat, komunikasi antara tim audit, mengadakan diskusi untuk berbagai wawasan di antara anggota tim audit yang lebih berpengalaman serta untuk curah pendapat. Yang kelima, pengajuan pertanyaan kepada manajemen auditor, mengajukan pertanyaan spesifik tentang kecurangan dalam setiap audit. Hal tersebut akan membuka kesempatan bagi pegawai untuk menyampaikan kepada auditor informasi yang dalam kondisi lain mungkin akan dapat disampaikan. Yang keenam, faktor risiko. Auditor diharuskan mengevaluasi faktor risiko atau tekanan, kesempatan, dan rasionalitas yang tadi telah saya jelaskan untuk membenarkan tindakan yang curang. Yang ketujuh, prosedur analitis auditor harus melaksanakan prosedur analitis selama tahap perencanaan dan penyelesaian audit untuk membantu mengidentifikasi transaksi yang mengindikasikan kecurangan dalam laporan keuangan. Jadi auditor dapat melakukan analisis horizontal, yaitu perbandingan saldo akun dengan periode sebelumnya, kemudian menghitung perubahan persentase saldo akun tersebut dan analisis vertikal. Diterapkan dalam laporan laba rugi dengan menghitung setiap persentase penjualan dan dalam neraca saldo dihitung sebagai persentase dari total aset. Lalu yang kedelapan, informasi lain, auditor harus mempertimbangkan semua informasi yang sudah diperoleh dalam setiap tahap atau bagian audit ketika menilai risiko kecurangan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Baik, terima kasih Astrid. Di sini ada mengurangi Siapa Ya, Aulia? Iya, Bu. Mungkin langsung ke
ke kasusnya aja karena waktunya mungkin tinggal 5 menit. Jadi mungkin masing-masing nanti 20 menit aja ya supaya agak lebih panjang ya. Tapi bagi waktu juga karena mungkin nanti juga saya takutnya nggak kecukupan sampai sebelum jam 1 ya. Gitu. Ya, jadi langsung aja ke kasusnya ya. Jadi tadi mungkin previewnya sudah ada mengenai fraud, kemudian kasusnya seperti apa. Makasih. Silakan lanjut. Oke. Baik Bu, selanjutnya ada contoh kasus fraud. Di sini kita ambil dari kasus PT Waskita. PT Waskita Karya atau Persero Tbk berdiri sejak 1 Januari 1961, perusahaan yang membidangi usaha jasa, konstruksi, industri, realty, dan perdagangan. Kepemilikan saham oleh pemerintah Republik Indonesia sebesar 67,33% dan masyarakat sebesar 32,77%. Saham perseroan yang telah dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 September 2012 dengan kode saham WSK. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan BUMN yang memiliki market cap terbesar di antara perusahaan BUMN lainnya. Next. Lalu selanjutnya kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan PT Waskita Karya Persero dimulai sejak pertengahan Agustus 2009. Berbagai praktik kecurangan digunakan seperti manipulasi laporan keuangan, overstate atau penggelembungan, markup atau peningkatan nilai kelebihan pencatatan laba yang dilakukan oleh 3 direksi PT Waskita Karya dan 2 kantor akuntan publik KAP. Kementerian Negara BUMN menonaktifkan 2 direktur PT Waskita Karya terkait dengan kelebihan pencatatan laba pada laporan keuangan tahun 2004 sampai 2008 saat mereka akan melakukan IPO pada tahun 2008. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nisa. Baik, terima kasih Nabila. Selanjutnya ada kasus penggelembungan aset di PT Waskita Karya Persero terungkap saat terjadi pergantian direksi. Direktur utama baru meminta pihak ketiga untuk melakukan audit atas akun tertentu dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan tahun 2008 terungkap bahwa terdapat penggelembungan aset pada tahun 2005 sebesar 5 miliar. Salah satu proyek yang terlibat adalah renovasi kantor Gubernur Riau yang telah selesai pada tahun 2004. Namun terdapat pekerjaan tambah kurang senilai 3 miliar pada akhir tahun 2005 yang masih muncul di neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja sampai akhir tahun 2008. Proyek kedua adalah pembangunan gelanggang olahraga Bulian Jambi dengan kontrak senilai 33 miliar 998 juta meskipun hanya ada pendapatan kontrak sebesar 2 miliar yang diakui, saldo tersebut masih tertunda hingga akhir tahun 2008 karena kontrak diputus oleh Pemda Batanghari. Secara keseluruhan, nilai dugaan pengembangan aset pada tahun 2005 adalah sebesar 5 miliar yang merupakan sekitar 0,3% dari total aset PT Waskita Karya Persero pada tahun 2005 sebesar 1,6 triliun. Laporan keuangan perusahaan menunjukkan laba sebesar 163,4 miliar pada tahun 2008 dan 307,1 miliar pada tahun 2009 yang tergolong kecil jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Oleh karena itu, PT Waskita Karya diharapkan untuk melakukan perbaikan manajemen seperti restrukturisasi guna meningkatkan kinerja perusahaan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk masa depan. Lalu pihak yang terlibat ini, yang pertama 3 orang direksi PT Waskita Karya, yaitu yang pertama ada Umar TA, kedua Bambang Maksono, lalu yang ketiga ada Kiming Maksono. Lalu untuk KAP-nya yang pertama kantor akuntan Helianto merupakan auditor pembukuan keuangan PT Waskita Karya pada tahun 2003 sampai 2005. Lalu yang kedua kantor akuntan Ishak Saleh dan Suwondo dan rekan yang melakukan audit laporan keuangan pada tahun 2006 dan 2007. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Baik, terima kasih Aulia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kasusnya.
Jadi Kementerian Negara BUMN sudah menonaktifkan 2 direksi dan 1 mantan direksi Waskita terkait dengan kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan 2004 sampai 2007. 2 direksi Waskita yang sudah dinonaktifkan antara lain Bambang Marsono dan Triatman yang sudah disebutkan oleh Aulia tadi. Sementara 1 mantan direksi Waskita yang dinonaktifkan adalah Kiming Marsono yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Nindya Karya. Ini merupakan kasus kriminal yang harus diselesaikan di pengadilan untuk mendapatkan sanksi hukum. Menteri Negara BUMN Sofyan Jalil juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait sanksi kepada akuntan publik yang diduga terlibat dalam penilaian laporan keuangan Waskita. Lalu berdasarkan surat yang diajukan Menteri BUMN, akhirnya Menteri Keuangan memutuskan untuk melakukan pembukuan terhadap beberapa KAP yang terlibat dalam kecurangan pada PT Waskita Karya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ke kelompok 1. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 ya. Yang lain kelompok mana mukanya sekarang mana on cam semua, coba kita lihat wajah-wajahnya ya. Beri aplaus untuk kelompok 1 semua. Ya, terima kasih ya kelompok 1. Jadi tadi sudah disajikan mengenai bagaimana implementasi GCG di 1 adalah perusahaan Krakatau Steel ya tadi ya. Kemudian yang kedua mengenai fraud di Waskita Karya ya. Oke. Jadi tadi sudah bisa didengarkan oleh kelompok lain kelas semua bahwa memang kita belajar mengenai GCG itu bukan hanya sekedar teori ya, tetapi kita juga melihat implementasi atau praktik baiknya gitu. Tapi kalau fraud tadi bukan praktik baik ya, tapi itu praktik yang salah kasus ya, karena kita bilangnya kasus. Nah, untuk itu nanti kita bisa lihat juga tadi bahwa masing-masing dari perusahaan atau organisasi nanti yang kelompok lain bahas memiliki tambahan gitu ya dari prinsip GCG yang kita pelajari kemarin ada 5 ya, tarif gitu. Kemudian dalam manajemen risiko pun mereka juga pengelolanya mungkin ada hal-hal yang berbeda. Nanti kita lihat di kelompok lain apakah sama dengan Krakatau Steel gitu ya, atau beda karena mereka juga biasanya menambahkan juga mengenai strategi, mengenai budaya gitu ya, dan hal lain yang memang terkait dengan implementasi dari good corporate governance. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk menyampaikannya. Kelompok 2 sudah siap? Oke deh. Silakan Vito, ada yang ditanyakan? Vito? Atau kelompok 2 langsung, siapa kelompok 2 silakan. Saya Bu, kelompok 2 Bu. Oke, silakan Arik, Davi dan teman-temannya silakan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori GCG dan lain-lain. Jadi di kelompok 2 itu yang beranggotakan 5 anggota. Yang pertama itu Arik Runa Atala, yang kedua Davi Abdillah, yang ketiga Vito Yudantoro, yang keempat Muhammad Deva Dermawan, dan yang kelima dan terakhir itu ada saya Muhammad Deva Ditya. Oke, jadi di sini kita menjelaskan tentang PT Surya Semesta Internusa Tbk. Jadi perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan kawasan industri, properti komersial, jasa konstruksi, dan perhotelan melalui penyertaan pada entitas anak. Pada awalnya, perseroan ini didirikan dengan nama PT Multi Investments Limited pada 15 Juni 1971, yang kemudian bertransformasi menjadi PT Surya Semesta Internusa pada 18 Desember 1995.
pada 27 Maret 1997, perseroan kemudian menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta atau sekarang Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penerapan GCG ini yang pertama itu ada mengoptimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perseroan. Yang ketiga, ada mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perseroan. Oke, jadi penerapan GCG ini di perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG tersebut meliputi yang pertama ada transparansi, kedua akuntabilitas, ketiga ada responsibilitas, keempat ada independensi, serta kewajaran dan kesetaraan yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada transparansi, prinsip dasar untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis perseroan dan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah, diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perseroan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava Darmawan. Siapa nih next? Maaf Bu, kayaknya kelompok saya jaringannya jelek yang share. Ya pindah aja, silakan. Maaf Bu, saya tadi ini hilang sinyal. Selanjutnya ada pedoman pekerjaan. Yang pertama itu ada perseroan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan, serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Prinsip transparansi yang dianut oleh perseroan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan informasi perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan perseroan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Nah, habis itu ada analisisnya. Analisisnya itu praktik-praktik yang dijelaskan dalam teks tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar GCG. Perseroan telah menunjukkan komitmen untuk memberikan informasi yang relevan, mematuhi hukum dan menjaga kerahasiaan yang sesuai, serta mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan secara efektif kepada pemangku kepentingan. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip ini, perseroan dapat membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkelanjutan. Habis itu ada akuntabilitas. Jadi perseroan itu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu, perseroan berupaya melaksanakan pengelolaan perusahaan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Terus pedoman pokok pekerjaannya itu, pertama ada perseroan meyakini bahwa seluruh organ perseroan dan seluruh karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. Perseroan memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perseroan.
Perseroan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran di perseroan yang konsisten dengan sasaran usaha perseroan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi. Terus analisisnya itu praktik-praktik yang dijelaskan dalam teks mencerminkan implementasi yang baik dan prinsip-prinsip GCG. Perseroan telah menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, kemampuan individu, pengendalian internal yang efektif, serta pengukuran kinerja yang tepat. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, perseroan dapat membangun budaya bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Terus selanjutnya ada responsibilitas. Perseroan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arik. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pedoman pokok pekerjaan yang pertama, organ perseroan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan, dan peraturan perseroan atau bylaw. Dari GCG itu, kepatuhan terhadap peraturan dan hukum adalah prinsip-prinsip dasar dalam GCG. Perusahaan yang baik harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan kode etik yang berlaku dalam operasinya. Selanjutnya, perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial, antara lain melalui kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perseroan, dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah komponen penting dari GCG. Nah, selanjutnya ada analisis, yaitu praktik-praktik yang dijelaskan dalam teks mencerminkan implementasi prinsip-prinsip GCG yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dan memperhatikan tanggung jawab sosial, perseroan tidak hanya menjaga legalitas operasionalnya, tetapi juga membangun citra baik dalam masyarakat. Prinsip kehati-hatian juga menekankan pentingnya manajemen risiko yang efektif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perseroan dapat memperoleh pengakuan sebagai good corporate citizen dan mencapai keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Boleh di next. Selanjutnya ada independensi. Dalam melaksanakan prinsip GCG, perseroan melaksanakan pengelolaan perusahaan secara independen, sehingga masing-masing organ perseroan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independensi adalah prinsip kunci dalam GCG. Ini mencakup independensi dari pihak-pihak eksternal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Pedoman pokok pekerjaan. Masing-masing organ perseroan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun. Tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan, dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Masing-masing organ perseroan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan. Tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. Boleh di next. Analisnya yaitu praktik-praktik yang dijelaskan dalam teks mencerminkan penerapan yang baik dari prinsip-prinsip GCG terkait independensi. Dengan menjaga independensi, organ-organ internal menghindari dominasi, mengelola konflik kepentingan, dan mematuhi hukum serta peraturan. Perseroan menciptakan lingkungan di mana pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif dan transparan. Boleh di next. Kewajaran dan kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vito. Oke, Arik, makasih. Sebelumnya soalnya kedengaran kan ya. Jadi ngelanjutin dari yang Arik tadi soal kewajaran dan kesetaraan. Nah, pedoman
pokok pekerjaan dari kewajaran dan kesetaraan ini, yaitu yang pertama, perseroan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perseroan. Nah, serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukannya masing-masing. Kedua itu, pedomannya, perseroan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perseroan. Selanjutnya itu, perseroan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan karyawan tersebut. Oke, boleh next. Analisis yang dapat kita ambil dari kewajaran dan kesetaraan ini yaitu praktik-praktik yang dijelaskan dalam teks mencerminkan implementasi yang baik dari prinsip good corp governance terkait kewajaran dan kesetaraan dengan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan itu, memberikan perlakuan yang adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan. Perseroan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan beretika. Hal ini tidak hanya menciptakan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang, tetapi juga membangun citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemangku kepentingan. Boleh next. Nah, selanjutnya bahas soal manajemen resiko dalam konteks PT Surya Semesta Internusa Tbk. Nah, resiko itu adalah kejadian potensial yang bisa diperkirakan atau tidak, namun memiliki dampak negatif terhadap kelangsungan bisnis perseroan tersebut. Nah, untuk mengolah risiko perseroan harus mengidentifikasi risiko yang sudah ada atau inherent, serta yang mungkin akan muncul dari bisnis baru atau afiliasi lainnya. Nah, setelah identifikasi resiko dilakukan, langkah-langkah selanjutnya adalah melibatkan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko. Pengukuran resiko bertujuan agar perseroan dapat menghitung sejauh mana resiko yang terkait dengan aktivitas bisnisnya dan memperkirakan dampaknya. Nah, pemantauan resiko melibatkan evaluasi exposure resiko, terutama yang signifikan atau mempengaruhi kinerja perseroan. Hasil pemantauan ini dilaporkan secara akurat dan tepat waktu kepada para pengambil keputusan, termasuk langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan. Nah, berdasarkan hasil pemantauan, perseroan mengimplementasikan pengendalian risiko, termasuk teknik mitigasi risiko untuk mengurangi potensi dampak negatif dari risiko-risiko yang diidentifikasi. Boleh next, David. Nah, jadi tujuan dari penerapan manajemen risiko itu yaitu yang pertama menciptakan budaya sadar risiko, menyebarkan pemahaman tentang risiko kepada semua karyawan untuk menciptakan kesadaran tentang risiko di perseroan. Yang kedua itu mengidentifikasi, pengukuran, dan penanganan risiko. Nah, mengidentifikasi, mengukur, dan menangani risiko berdasarkan dari kebijakan, batasan, dan peraturan manajemen risiko yang disetujui. Yang ketiga itu tujuannya yaitu pelaporan dan rekomendasi, yaitu memberikan laporan berkala dan rekomendasi action plan yang jelas kepada direksi terkait dengan semua risiko signifikan di perseroan. Tujuan yang keempat itu pengolahan action plan, yaitu memastikan bahwa action plan yang direkomendasikan telah dilaksanakan secara efektif untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Tujuan kelima itu koordinasi dan komunikasi, yaitu memastikan koordinasi dan komunikasi yang tepat di antara semua fungsi manajemen risiko dalam perseroan. Boleh next, Bapak. Nah, struktur dari manajer risiko perusahaannya ada dewan komisaris, direksi, komite audit, risk management unit, risk taking unit, sama unit audit internal. Oke, boleh lanjut. Nah, ini struktur organisasi atau internal control. Ini bisa di zoom nggak? Nggak bisa. Ya, kurang lebih begini ya.
dewan komisaris, komite direksi. Oke, cukup Dev. Oke, next slide. Selanjutnya akan dikemukakan dengan rekan saya Davi. Sebelumnya terima kasih Vito. Jadi di sini ada laporan keuangan dari PT Surya Semesta Indonesia Tbk. Ini di skip aja. Di next langsung ke fraudnya. Di sini ada kasus fraud dari PT 3 Pilar Sejahtera. Next. Jadi kasus kecurangannya PT 3 Pilar Sejahtera atau AISA atau TPS Food merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi customer goods. Kasus ini bermula dari ditemukannya anak perusahaan PT TPS Food yaitu PT Indobras Unggul atau IBU mengepul beras dari petani bersubsidi untuk diproses dan dikemas ulang menjadi beras premium. Karena kejadian ini, saham AISA turun signifikan dan membuat perusahaan berusaha mempercantik laporan keuangan pada tahun 2017. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPS LB 2018, pemegang saham mengajukan investigasi terhadap laporan keuangan 2017 dan menunjuk Ernst & Young Indonesia atau EY untuk melakukan audit kembali atas laporan keuangan tahun 2017. Boleh di next. Dalam laporan, hasil investigasi tersebut ditemukan adanya fraudulent statements, yaitu pencatatan keuangan yang berbeda dengan pencatatan keuangan yang dipergunakan oleh auditor keuangan dalam melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2017. Berikut adalah temuan dari EY. Yang pertama, terdapat dugaan overstatement sebesar Rp4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan dan aset tetap grup TPSF dan sebesar Rp662 miliar pada penjualan, serta Rp329 miliar pada EBITDA entitas food. Yang kedua, ada terdapat dugaan aliran dana sebesar 1,78 triliun dengan berbagai skema dari grup TPSF kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama atau pihak terafiliasi antara lain dengan menggunakan pencairan pinjaman grup TPSF dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening bank, dan pembiayaan beban pihak terafiliasi oleh grup TPSF. Yang ketiga, terkait hubungan dan transaksi dengan pihak terafiliasi, tidak ditemukan adanya pengungkapan atau disclosure secara memadai kepada para pemangku kepentingan stakeholders yang relevan. Hal ini berpotensi melanggar keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor KEP 412 BL tahun 2009 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu. Next. Rekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh AISA Group telah menyebabkan banyak kerugian, antara lain adalah informasi palsu kepada para investor yang berinvestasi. Selanjutnya, kredibilitas perusahaan semakin berkurang dan citra perusahaan dari masyarakat yang menjadi buruk. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Terima kasih kelompok 2. Sorry, saya barusan ada telepon. Oke, plus dulu untuk kelompok 2 ya. Terima kasih banyak untuk kelompok 2 dari timnya Harik dan teman-teman ya tadi ya. Baik. Jadi ada 2 kasus di sini mengenai GCG ya. Tadi saya belum sempat screenshot yang terkait fraudnya.
Di sini GCG-nya di perusahaan Surya Semesta Internusa ya, TBK ya. Ini perusahaan terbuka, otomatis secara tata kelola memiliki apa namanya aturan yang lebih banyak ya dibandingkan dengan perusahaan yang belum TBK gitu. Jadi kalau kita berbicara tadi sampaikan mengenai proses GCG-nya, kemudian ada juga prinsip-prinsip yang digunakan gitu ya. Kalau kita bisa melihat dari dua kelompok ini ternyata teori yang disampaikan ya oleh saya sebelumnya itu memang sudah dipraktikkan, diimplementasikan gitu. Nah, tetapi mungkin kita harus samakan persepsi bahwa tidak selalu prinsip itu dilaksanakan dengan nama yang sama gitu ya. Mereka juga mungkin akan menambahkan dengan prinsip yang lainnya. Yang penting pada saat kita berbicara mengenai implementasi GCG itu pasti kita berbicara mengenai praktik baiknya, best practice-nya gitu. Apakah dalam bentuk tadi beberapa prinsip yang dilaksanakan di 2 PT yang terkait, kemudian juga mengenai hal yang lain yaitu bagaimana manajemen risiko mereka laksanakan karena itu wajib di perusahaan TBK, pengelolaan risiko ini. Dan juga memang ini ada dampaknya kaitannya dengan bagaimana ada koordinasi atau kerjasama antara pengelola manajemen risiko dan auditor internal ya. Kemudian yang terakhir terkait fraud gitu ya. Jadi itu kita berbicara mengenai sesuatu hal yang tadi mungkin awal terkait dengan waskita, laporan keuangan. Ada juga yang memang pada saat di laporan keuangan itu bagian-bagiannya gitu, hanya persediaannya gitu. Kemarin saya mendapat penjelasan dari bidang dari kelas C ya, itu di kimia farma gitu ya. Jadi itu secara umum mengenai hal yang memang terkait berbeda dalam hal info fraud-nya gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi gitu ya, kita berbicara bukan best practice kalau fraud karena ini terkait dengan kecurangan gitu. Dan kita memang menyadari bahwa kecurangan ini terjadi dengan tadi kita mempelajari dengan teori yang triangle fraud ya dari Cressy gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan reviewnya terkait dengan kelompok 2. Tapi ini saya mohon maaf sekali, jadi tiba-tiba saya dipanggil oleh Pak Direktur sebentar, katanya ada pertemuan sebentar gitu ya. Tiba-tiba nih barusan, jadi dipanggil langsung. Kita akan lanjutkan nanti, saya close dulu pertemuan ini ya, break dulu. Nanti kita akan lanjutkan kelompok 3 sampai kelompok 6. Nanti saya akan beri lagi waktunya jam berapa sudah selesainya gitu ya. Mudah-mudahan tidak lebih dari jam 12 gitu ya. Karena saya berharap sih pertemuan kita hari ini bisa menyelesaikan semua kelompok karena minggu depan kita sudah masuk ke minggunya UTS gitu ya, kalau nggak salah ya, gitu. Jadi itu dulu ya kelompok 1, 2, kemarin juga sama nih kelompok di kelas 3C juga baru 2 atau 3 kelompok ya kemarin tuh ya, terkendala juga tapi belum ada waktu yang pas untuk bisa melanjutkan. Tapi kalau kelas D mungkin kita bisa melanjutkan sampai nanti jam 1 kurang lebih ya. Nanti mudah-mudahan bisa selesai segera nih pertemuannya dan nanti saya kabari lagi gitu ya. Itu ya kelas, mohon maaf sekali pertemuannya saya break dulu, saya close dulu sementara. Nanti kita lanjutkan setelah saya selesai pertemuan ini yang sekarang ya. Oke. Baik, terima kasih kelompok 1, kelompok 2 tadi dan kelompok 3 dan 6 untuk mempersiapkan diri nanti. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu.